Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin tampilkan lagi sebuah ulasan yang menarik dari pikiran-pikiran Capres Anies Rashid Baswedan. Tentunya ini uraian dari visi dia tentang agenda perubahan yang akan diusung pada Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, hal ini dimuat di Indonesian Today pada tanggal 8 November 2023. Tentang dia mengatakan bahwa kalau ada kelompok orang yang ingin yang tidak berkehendak untuk melakukan perubahan, maka dia menjawab bahwa republik ini tidak didesain untuk hanya sekelompok orang, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu maka perubahan itu suatu keniscayaan bahwa dari satu saat ke saat yang lain, atau yang disebut kalau dalam tradisi Islam bahwa keadaan sesuatu yang tidak menguntungkan diperlukan ada hijrah. Hijrah itu adalah suatu jalan untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Tetapi di dalam istilah Anies Rashid Baswedan, perubahan itu change itu sebetulnya setidaknya meliputi 4 aspek. Yang pertama sekali adalah apa yang harus dipertahankan, kemudian apa yang harus dikoreksi, apa yang harus diubah, ditinggalkan sama sekali, dan apa yang harus dipersiapkan untuk dikerjakan. Basis perubahan yang ada pada pikiran Anies ada 4 hal tadi. Jadi sebetulnya banyak orang yang tidak ingin perubahan secara total. Perubahan itu sesungguhnya karena mereka yang terutama adalah pada status quo, yang menikmati keadaan saat ini dan tidak peduli dengan begitu banyak orang yang menderita akibat dari status quo itu. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitan itu marilah kita coba untuk bacakan apa yang dimuat di konstruksi yang dimuat di Indonesian Today hari ini terkait dengan pikiran itu. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan, menjelaskan konsep perubahan yang bakal ditempuh ke depannya. Dia menyebut kalau visi perubahan itu tidak mudah tantangannya karena ada pihak yang tidak ingin menjadi perubahan. Agenda perubahan, dan ketika itu diusung, tantangannya tidak kecil karena ketika bicara perubahan ada yang tidak menginginkan perubahan. Anies menjelaskan segelintir orang yang tak menginginkan sebuah perubahan itu kerap mencoba untuk mencegahnya, tapi tidak dijelaskan pihak yang mana. Kita jaga etika dan kita sampaikan bahwa republik ini tidak didesain untuk sekelompok orang, tidak dirancang untuk menguntungkan sekelompok orang saja, katanya. Republik ini dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita bicara tentang membesarkan yang kecil, kita mau kembali kepada semangat awal pendirian republik. Anies menuturkan kalau konsep perubahan yang ditawarkan itu hanya demi komitmen untuk mengembalikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Komitmen ini adalah komitmen untuk kita kembali kepada arah dasar republik ini. Jadi bukan ide dari satu orang, dua orang. Tidak, karena memang arah dasar publik ini adalah prinsip berkeadilan. Layang-layang kalau nggak seimbang, mutar kok. Kursi kalau nggak seimbang, muter. Apalagi di masyarakat begitu dia tak seimbang, dia akan tumbang. Maka penting sekali bicara seimbang dan kesetaraan. Saudara sekalian, itulah kira-kira pokok yang ingin disampaikan. Dan saya kira apa yang ditulis di dalam Indonesian Today hari ini merupakan hasil terkecil dari atau kutipan kecil dari pidato Anies atau penjelasan Anies tentang perubahan, agenda perubahan di dalam visi misi yang hari ini didiskusikan di depan seratusan ekonomi Indonesia dan masyarakat dan tambahan dunia usaha yang hadir pada diskusi hari ini, yang kemudian secara kecil saja dikutip oleh Indonesian Today. Tetapi di dalam kesempatan diskusi yang kalau kita cermati dari diskusi 100 ekonom yang dihadir 100 ekonom Indonesia yang berlangsung hari ini tanggal 8 November 2023 di suatu tempat di Jakarta dan dihadiri oleh para dunia usaha juga, saya lihat
itu dia menjelaskan banyak sisi dari visi misi terutama di sektor ekonomi dan penanganan tenaga kerja khususnya ya di diskusi itu. Nah, kemudian dia menyinggung sedikit tentang karena tagline Anies itu terkait dengan masalah perubahan. Nah, karena itu Anies juga kembali menjelaskan soal tahapan atau ada unsur dalam perubahan atau change yang disebut kalau di bahasa asing perubahan itu yang kemudian dia cuma menjelaskan. Yang pertama adalah apa yang perlu dirubah. Nah, kemudian yang kedua yang apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dipertahankan, dikoreksi, apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu ditinggalkan ya, atau dirubah sama sekali, ditinggalkan, dan apa yang ke depan yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan. Variabel-variabel ini yang sebetulnya yang dijelaskan di berbagai tempat, dan saya kira inilah yang seharusnya dilakukan dari waktu ke waktu dari suatu kepemimpinan di semua level ya, mulai dari kepala desa sampai kepada presiden. Itu wajar harus dilakukan. Kalau tidak, untuk apa ada pemilu, untuk apa ada kompetitor dalam setiap pemilu. Nah, saya kira itulah kawan-kawan sekalian garis besar yang kita bisa tangkap dari apa yang dilakukan, yang dimuat di dalam Indonesia Today, maupun yang kita sebetulnya saya sudah melihat menonton apa yang terjadi dialog dengan 100 ekonom hari ini, dengan para dunia usaha juga, dengan Capres Anies Baswedan untuk menjelaskan pandangan-pandangannya tentang perubahan maupun tentang bagaimana mengatasi soal tenaga kerja, soal ketenaga kerjaan dan ekonomi, problema ekonomi yang terkait dengan juga masalah tenaga kerja, bahkan juga soal kesetaraan dan keadilan sosial hendak diwujudkan. Itulah yang dijelaskan oleh Capres Anies Baswedan pada kesempatan itu. Nah, terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.